Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Eki di podcast Misteri Keluarga Si Gopal. Jadi untuk video kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami. Kita langsung panggilkan saja daripada berlama-lama kita berbincang di sini. Silahkan Bapak. Ya, Sehat Pak? alhamdulillah. Oke, jadi enaknya saya panggil Pak siapa nih Pak? Pak Wawan aja kali ini. Ya, Pak Wawan ya. Tuh. Jadi Pak Wawan di sini akan menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian horor yang pernah dialami secara pribadi Pak ya. Iya, iya. Jadi itu awal mulai ceritanya gimana sih Pak? Kalau pengalaman itu saya luar biasa ya, bukannya kita sombong atau gimana. Kalau pengalaman horor seperti itu banyak banget yang saya alami. Ya di sini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya pas waktu pindah rumah. Pas pindah rumah pas dari pindah rumah satu ke rumah dua. Iya, pada saat itu kenapa saya pindah, karena pada saat setelah saya nikah itu kan masih sama mertua. Nah setelah saya bikin rumah, nah saya pindah di rumah sendiri. Oke. Gitu. Oke, tahan dulu Pak untuk ceritanya. Jadi sebelum kita lanjut ke podcast misteri yang akan dilanjutkan oleh Bapak, jadi kita intro terlebih dahulu. Kurukuk kuk. Saya dah Bang, ngapain Bang? Suara gua kan lu belum balikin. Oh iya ya lupa. Lah, jangan dililin. Gua lagi bikin intro loh. Lah lu nggak ngomong. Iya. Makasih ya. Ayo udah ya. Oke, silahkan Pak. Dilanjutkan Ya. lagi untuk cerita. Bermula dari saya awal bikin rumah juga, emang tempatnya juga lumayan mistis ya. Di situ sekelilingnya itu dipenuhi dengan pohon-pohon pisang, Kebun pisang. dan di sebelahnya kebun pisang itu ada yang namanya sejenis palem raja, tinggi-tinggi, udah besar-besar. Nah di situ berawal pas saya ngisi rumah itu kan, saya tempatin biasa kalau yang namanya kita rumah baru selamatan apa gitu kan, ya aman-aman aja. Nah awal pertama, hari pertama kita kan malam pagi, nah pas mau ke sorenya nih, mau malam kedua di rumah itu jam 5 sore aja ya, suara-suara mulai kayak kunti, mulai kayak ya suara-suara yang mistis kayak gitu. Suara-suara seperti itu tuh udah pada bunyi, udah kedengeran gitu kan. Padahal baru jam 5 sore Semuanya gitu. masih siang lagi. Masih siang. Jadi suara-suara itu udah pada banyak, udah ada. Ya kita biasa, karena awalnya kan dari juga kan, kaget juga. Lama. Nah setelah seminggu saya ngisi rumah baru itu, saya tempati rumah baru itu, di situ saya jatuh sakit. Tiba-tiba sakit. Sakit apa yang saya rasa? Kepala berat rasanya, jalan pun nggak bisa, diri pun nggak bisa, saking beratnya yang saya rasakan nih sakit kepala itu, ya kan. Nah setelah itu udah kita syariat lah ya, kita berobat ke si A, ke si B, ke si C, sampai ke dokter. Dibawa ke dokter. Diagnosisnya apa tuh Pak? Ya katanya apa disebutnya, dokter bilang itu, dia bilang tipes ya. Ya macam-macam lah bahasa kedokteran kan. Iya, bahasa medis lah. Dan di situ sebenarnya bukan itu ya, kalau masalah goib ya kan, kalau masalah goib saya percaya adanya goib ya kan, tapi saya nggak percayai, tidak mempercayai. Jangan salah, kita percaya adanya goib tapi jangan kita percayai. Maksudnya jangan percaya sama goib ya, maksudnya katakan kita wah jin kan goib itu kan ya. Jangan kita percaya sama jin, tapi kita percaya dia ada, karena kan diciptakan juga kan. Seperti itu ya. Jadi para pemirsa juga jangan salah paham ya, jangan percaya sama goib. Bukan percaya dengan adanya goib, tapi saya nggak mempercayai. Kalau kita mempercayai ya khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja. Jadi hanya percaya kalau mereka ada, tapi jangan mempercayai. Itu benar, maksudnya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang kan dengan goib, wah ya maaf ya, batu cincinnya bagus gitu kan, mau ada isinya, ada ininya, ada ini
Ya jangan terlalu Masuk terobsesi musik dengan lah ya. terobsesi dengan barang yang kita pakai. Oh ini barangnya bagus, wah ada isinya gini. Jangan. Itu Ya. balikan lagi kalau kata hukum Islam itu musyrik. Musyrik. Percaya dengan benda gitu kan istilahnya. Ya boleh kita percaya boleh, tapi jangan kita percayai. Nah kembali ke permasalahan ya ke topik ini kita ya, cerita horor kita itu. Nah di situ saya sakit lumayan lama, hampir setengah bulan, 15 hari itu saya rasain. 15 hari. 15 Nggak hari. bisa bangun. Nggak bisa bangun jalan. sama sekali, nggak bisa jalan, sampai mau kamar mandi pun dipapa. Dan saya postur tubuh saya itu segede ini. Istri sama emak kan kecil-kecil, karena anak mau ngangkat aja tuh gak kuat mereka, kasihan. Ya akhirnya kita ya saudara ada yang datang bantu gitu kan. Ya kita syariat sana kemari. Ya emang itulah saya bilang, syariat itu juga kembalikan lagi ke ke kita. Nah kalau emang itu jodohnya syariat dengan siapapun bisa. Tapi ya jujur di depan rumah rumah saya itu, rumah baru itu yang saya tempatin, itu seorang ustadz, tapi emang bukan bidang dia, nggak bisa. Nah akhirnya saya setelah 2 minggu 15 hari kurang lebih ya saya sakit itu, dibawa balik ke tempat rumah mertua lagi. Pindah enggak, maksudnya pindah sementara karena mungkin bawaan rumah ya, kita enggak ini ya. Nah pindah sementara ke tempat mertua lagi, balik. Nah di situ baru kita syariat. Nah syariat lagi nggak jauh sebenarnya. Ada seorang nenek-nenek ya, Maji lah kita sebutnya, Maji, ya Bu Haji gitu kan. Saya manggilnya Maji. Nah di situ dia bilang gini, nah lu, dia bilang gitu, baru nempatin rumah, kagak permisi lagi sama yang punya tempat di sebelah, dia bilang gitu kan. Nah kebetulan di sebelah rumah saya itu ada 2 pohon beringin. Dua pohon beringin. Nah di situ penghuni yang itu mungkin bahasa kita mau ngenalin lah ya. Ya kan karena dia megaib, kita makhluk biasa. Iya kan, kasat kita, mereka kan kasat mata. Kalau kita kan kelihatan, kita nggak tahu dong maunya dia kayak apa. Akhirnya, menurut Maji ini, itu kepala saya kayak dipegangin, dipencet. Itu saya rasakan. Mungkin dia tuh mau menunjukkan kalau gue tuh ada di situ. Itu dengan dia pengen kenal, pengen ini. Nah, si goibnya ini ya, katakan jinnya ini ya. Itu emang tunanetra, buta. Maksudnya si goibnya ini emang nggak melihat gitu? Nggak melihat, karena posisi pas saya di Bu Haji Maji ini kenal gitu kan, dikenalin lah, mereka paham gitu kan, ngerti? Iya. Langsung dia mau kenalan, sebenarnya pengen kenalan sama saya. Cuman cara dia kan beda sama cara kita kenalannya. Tuh akhirnya, nah saya ini dipegang pala saya seperti itu kan, akhirnya pusing, sakit kayak apa gitu kan, ya saya rasain. Sampai balik ke tempat mertua lagi, rumah mertua nih, dalam jangka kurang lebih 1 minggu ya. Kita berobat, kita istirahat di rumah mertua, rumah baru kosongin dulu sementara gitu kan. Nah di situ alhamdulillah ketemu jodohnya untuk berobat. Ya, nah berobat, ketemu jodohnya, sembuh. Nah di saat Mak Aji ini nyariatin, nyembuhin saya, ngobatin saya lah bahasanya ya, ngobatin saya ini, dia bilang ke keluarga, dia bilang kayaknya ini ada yang mau minta diantar pulang karena dia sendiri nggak melihat. Berarti pastinya dia ikut, ada dari rumah baru ke tempat mertua gitu ya kan. Terus gimana? Gimana Bu Haji? Ya udah, ntar dia maunya sama siapa katanya gitu kan. Nah setelah keluar dari saya nih, langsung masuk ke emak, masuk kesurupan gitu, masuk ke emak, langsung kan, wah gitu kan, anterin gua pulang, tuh ngomong. Nah si emak ini ngomong, oh jadi kayak, oh iya kemasukan, anterin gua pulang. Gua nggak tahu pulang, gua nggak ngelihat. Nah kita tahu bahasa istilah kata dia Buddha itu, bahasa dia seperti itu. Gua nggak tahu pulang, gua nggak ngelihat, tolong anterin gua
bahasa kita ya, bahasa kita seperti Iya. itu. Mak ngomong seperti itu. Ya udah, yuk anterin mak. Dianterlah sama anaknya mak ipar saya. Nganternya gimana tuh? Dibonceng, emaknya dibonceng. Emaknya dibonceng. Emaknya dibonceng. Pas posisi lagi ke kemasukan itu, karena dia minta dianterin kan. Posisinya si jinnya ini kan ada di emak. Gitu kan, dari saya udah sembuh gitu kan, udah pindah ke emak. Nah di emak ini minta diantar pulang. Oh iya ya. Jam berapa? Jam 5:30 sore. Posisinya sore. Gerimis. Gerimis. Udah, emak dibonceng bertiga ya, emak di tengah, sama istri saya di belakang. Megangin emak, ya takut apa-apa kan? Iya, udah. lagi gak sadar, udah gitu udah, dan terpulang sampai ke rumah saya yang baru. Dituntun gua nggak tahu jalan, kata emak gitu kan? Iya. Nah setelah jalan, dianterin di mana? Itu yang sebelah katanya. Di situ kan ada 2 pohon beringin. Yang satu dia peluk, ini rumah gua katanya. Langsung dia peluk, ini rumah gua. Iya, terima kasih gua udah dianterin. Udah tek. Nah, emak di situ sadar. Udah langsung sadar. Emak langsung sadar. Pas dia peluk pohon beringin itu, emak langsung sadar. Langsung bilang gini, lah gua di mana ini? Gitu kan? Iya, karena si jin itu udah keluar lah ya katakan ya. Karena udah nemu rumahnya gitu kan, keluar. Nah terus dia bilang, kata emak, loh gua di mana ini? Lah, kok ada di sini gua gitu kan? Iya, kaget lah. Iya kaget, karena di luar kesadaran dia kan, ke situ juga kan. Ya udah dijelasin bla 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 bla, selesai, dijelasin semua, ya udah. Nggak lama azan maghrib, baru pulang mak sini. Ya saya juga pada saat itu udah gak enak, udah rasa yang sakit ini udah nggak terlalu lah, karena kan udah reda sakitnya gitu kan. Karena yang nempel udah keluar. Kita minta kenalin seperti itu. Nah kata Mak Haji juga, kalau lo mau balik lagi ke rumah lo yang baru besok, syaratin, karena syarat itu kuat ya kan. Syaratnya apa Mak Haji? Ya saya bilang, kata Mak Haji gini, ya udah air cucian berasnya dikumpulin, ntar disiramin aja buat ngepel. Air cucian beras. Tuh, ya. Udah. Ya kita kan kompromi dulu kan keluarga kan. Kapan mau balik udah pulih bener atau belum kan gitu kan? Iya. Itu udah, saya udah selesai, udah pulih dah, sama sekali pulih total, baru kita pulang, kita syaratin rumah kita seperti itu. Dan itu pun gak cukup sampai di situ aja. Masih ada kejadian-kejadian Masih banyak banget kejadian di rumah itu. Karena emang lokasi rumah yang saya bangun itu paling pinggir 25 meter dari rumah saya itu, kurang lebih 25 meter itu emang makam besar. Dan di sebelahnya ada tanah kosongnya, di sebelah makam itu ada tanah kosongnya, dan sempat saya tani di situ. Saya pikir ya saya orang situ, saya pikir kalau bahasa kita ya udah kenal lah, mungkin kan gitu kan. Ya tapi kan kenalnya dia sama kita kan beda cara kenalnya. Itu mungkin sering banget ngeliat orang ini. Nah tapi kita kan nggak ya jujur, kalau saya untuk melihat atau untuk komunikasi sama hal seperti itu nggak bisa. Tapi kalau untuk merasakan di suatu tempat ada yang seperti itu, saya bisa merasakan bisa, tapi untuk komunikasi atau untuk istilah kata melihat enggak. Tapi untuk merasakan saya bisa. Oh ini ada, gitu kan? Ya udah cukup karena pribadi ya. Ya udah saya aja ngerasain gitu. Jadi mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kalau kita baru pindah ke tempat baru tuh seperti apa sih? Satu, kita harus syaratnya kudu kuat, iya kan? Kedua, silsilah istilah kata itu tanahnya apa dan bagaimana juga kita kurang tahu. Takutnya bekas kuburan atau apa, kan kita nggak tahu. Harus punten-punten. Ya, sudah punten-punten lingkungan setempat, coba kita tahu tanah itu gimana. Nah, terus seandainya ada pintanya tolong dibantu dibersihin. Ya kita mau ngisi di sini kan gitu. Karena mereka juga sebelum adanya kita, mereka udah ada. Jadi kalau kita ngisi di situ kita harus permisi, kan gitu. Karena udah ada orang terlebih dahulu. Bahasa kita kan seperti itu kan. Nah, tadi kan Bapak bercerita tentang setelah kejadian itu pun ada kejadian-kejadian janggal yang pernah terjadi gitu. Itu kejadian apa aja sih? Di rumah itu sendiri. Di dalam rumah. Dalam rumah itu sendiri. Itu suara kayak wah, kalau pribadi saya denger itu kayak bom apa buat, tapi nggak ada. Secantik pun apa sekecil apapun tuh benda yang jatuh nggak ada, tapi ledakan di atas rumah itu luar biasa, kayak rame aja gitu. Iya pokoknya wah udah luar biasa dah. Jadi kayaknya gimana ya, kita pikir
kita jadi berpikir apa ya, sujon. Pikiran jelek ke orang kenapa? Ada yang ada yang nyailin gua, apa bahasanya istilah kita disantet atau gimana gitu kan, ditenung gitu kan. Kalau bahasa ininya. Tapi nggak ada bukti, cuma ada suara aja. Terus di rumah itu kan bukan saya, ada istri, ada anak juga. Tapi yang denger cuma saya aja sendiri. Oh, yang lain enggak? Enggak. Ya itu mungkin yang dimaksud dan bisa merasakan. Itu seperti itu tadi. Karena emang kalau katanya sih, kalau misalkan kita dengar suara kayak ledakan atau itu, kayaknya katanya ada yang ngirim hal jahat, hal jelek, tapi ternyata tempat kita tuh udah terlindungi gitu. Alhamdulillah. Ya seperti itu, cuma luarnya aja tuh apa mental lagi nggak nyampe gitu kan. Iya. Ya berbalik ya walau alam ya, kita nggak tahu ya. Kalau mitosnya sih seperti itu. Mitosnya seperti itu. Jadi untuk selain kejadian di rumah, pernah ada kejadian apa lagi sih Pak yang Bapak alami? Ya masih sekitaran rumah itu aja, di belakang rumah. Belakang rumah. Belakang rumah persis kan emang kebun pisang. Pohon pisang itu untuk petik daun ya. Bukan petik ambil buah ya, petik daun. Oh, pisang khusus buat petik daun. Jadi kan kalau pisang untuk buah kan tebang habis. Iya. Ya kan? Tapi kalau untuk daun kan mereka tetap ada. Bahkan nambah. Iya kan, seperti itu. Itu saya kadang-kadang saya suka menyendiri gitu kan, iseng kan. Di sela-sela saya tidur bangun malam itu jam 11, jam 12 sampai jam 1, jam 2 itu suka kebangun kan? Bangun. Nah, saya ke depan kayaknya kurang nyaman kan, terlalu terang banget gitu kan. Karena walaupun saat saya sendiri tinggal di kebun di rumah, tapi lingkungannya kebun semua kan. Cuma sebelah kanan rumah saya aja ada rumah. Itu depan juga ada rumah, cuman agak jauh, jadi halamannya kebun lah ya. Iya. Seperti itu. Ya ini saya nongkrongnya nggak di depan, saya ke belakang. Belakang itu kan kebun pisang semua. Sama menghadap ke kebun langsung. Menghadap ke kebun, dan sama pohon kijaran, ada juga sama pohon palem yang saya bilang gede-gede itu kan. Nah, udah saya duduk sambil rokok. Nah, di situ kayak ada makhluk hitam, matanya merah nyala. Iya kan? Dia di pohon kijaran gitu kayak duduk. Saya juga duduk rokok gitu kan. Ya entah dia ngelihat saya atau enggak, tapi saya ngelihat dia. Gitu kan. Ya. Mata merah. Gede. Warna hitam gede. Kayak berbulu gitu. Kalau orang bilang genderuwo lah apa-apa lah ya, kita enggak ini katanya. Kita sih ya udah, saya itu bukan sekali dua kali. Setiap saya itu kadang-kadang suka ada. Di tempat itu suka ada. Emang posisi kijaran itu kayak kalau orang bilang doyong gitu, miring. Karena di atasnya di pondasi, karena bawahnya kayak seperti empang gitu, air. Iya. Jadi dangkring di atas gitu, dia duduk gitu kan, mata merah. Saya juga duduk di serambi belakang rumah gitu kan. Biasa aja itu, makanya pas lihat gitu, kalau saya sih pasti kabur itu. Ya itulah, bukan saya sok berani atau gimana ya. Saya pikir gua bahasanya kan gitu. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Ya udah, saya duduk aja santai gitu. Padahal di hati sih luar biasa takutnya. Jujur, di hati luar biasa takutnya. Kalau kita bergerak takutnya dia nggak lihat, jadi lihat kita kan. Iya. Ya udah, kelanjutan saya diam, dia juga diam. Ya udah, saya liatin. Lama-lama hilang sendiri. Dan hilang, hilang. Ya udah, saya selesai, saya masuk ke dalam. Udah di rumah udah. Tapi nggak pernah cerita gitu sama. Enggak, sama keluarga nggak cerita, takutnya mereka kan ya kita orang laki. Kadang-kadang kita suka pulang malam atau telat pulang ya. Takutnya mereka takut, panik gitu. Ya, jadi cukup saya aja yang rasain, cukup saya aja yang tahu gitu kan. Dia emang ceritanya sih lebih ke bukan yang nakutin depan muka gitu. Enggak. Kalau itu enggak. Lebih ke pengalaman yang dirasakan aja mungkin. Iya. Ya di sekitar rumah itu juga. Pada saat saya kan kalau siang aktivitas saya di tempat mertua. Iya kan? Tempat mertua, kadang-kadang kan istri anak suka ikut. Kan rumah kosong. Iya. Posisi rumah kan kosong. Nah, di saat itu adik saya datang main. Manggil-manggil istri saya. Po. Nah, dia bilang dia lihat di pohon beringin 2 itu, dia lihat ada istri saya menyerupai istri saya persis. Dia bilang ke belakang, jalan kan di belakang ada pintu, lewat belakang. Nah, kok lama gitu kan, panggil lagi po.
Nah kebetulan di sebelah rumah itu, di sebelah rumah saya itu kan ada yang tani. Dia di situ. Ditanya, lu manggil siapa? Manggil mpok saya. Lah mpok lu nggak ada sih, dia bilang gitu kan. Ke sono tadi sama abang lu, dia bilang gitu kan. Keluar ke sono ya ke kebun dia gitu kan. Lebar mertua. Oh ya udah. Enggak. Tadi saya lihat dia ke belakang lewat. Adik saya tuh lihat. Persis itu, kalau itu istri saya. Iya. Sampai dia nggak percaya. Dan sampai sekarang pun dia nggak berani ke rumah itu. Pas kejadian itu, adik saya itu nggak berani ke rumah itu. Takutnya seperti itu lagi, dia bilang. Dari si menyerupai banget. Menyerupai banget, persis banget. Juga kalau omong-omongan orang ya, kalau yang bisa menyerupai seperti itu ya hanya Genderuwo. Mereka yang istilahnya punya ilmu tinggi ya. Iya, Genderuwo yang tingkatannya juga tinggi ya. Tingkatannya juga tinggi karena katanya sih gak semua bisa menyerupai. Bisa. Apalagi 100% Nggak bisa. Ya kalau kelas-kelas kesugihan begitu mungkin udah tinggi ya. Karena dia bisa memberikan apa yang kita mau, dan juga kita harus memberikan apa yang dia mau. Imbal baliknya kan gitu kan. Nah, berarti dia udah tinggi hitungannya kan gitu. Untuk hal seperti itu ya, pesan dan pesan saya seperti ini aja. Jangan ngomong tentang goib sama orang yang nggak paham atau ngerti goib. Ini omongan jujur, omongan dari guru saya sendiri. Jangan bicara goib sama orang yang nggak ngerti goib. Timbulnya apa? Fitnah. Iya. Karena goib itu nggak bisa dibuktikan. Susah. Contohnya Kang Egi kan, misalkan, saya cerita seperti ini. Kang Egi nggak percaya masalah goib. Coba Bapak buktiin. Saya nggak bisa buktiin. Karena akhirnya kan kita ngomong doang, omdo kan gitu bahasanya kan. Itu saya nggak mau. Makanya jangan bicara goib sama orang yang nggak ngerti goib. Itu pesan saya yang paling amat sangat dipahami kepada pemirsa semua ya. Pemirsa semua, jangan bicara goib sama orang yang nggak ngerti atau paham goib. Karena itu timbulnya fitnah. Ya, kecuali mereka pun pernah mengalami hal. Pernah mengalami, iya. Bahkan mereka ada mengalami, tapi kadang-kadang diabaikan gitu kan. Kalau emang belum merasakan ya mungkin seperti itu. Kalau mereka udah merasakan, nah baru dia percaya. Percaya ya. Kan tadi saya bilang di awal tadi obrolan kita itu saya bilang, iya kan, saya percaya dengan adanya goib, iya kan, saya percaya karena goib Allah ciptakan, malaikat goib, iya kan. Tapi kita jangan mempercayai, iya, walaupun itu malaikat itu sendiri, karena kita ya kan malaikat juga kan larinya kan ke Allah Subhanahu Wa Taala kan, ya itu cukup Allah Subhanahu Wa Taala kita percayai. Hal itu malah masing-masing, masing orang mau mendeskripsikannya seperti apa, tapi yang jelas hal-hal seperti itu percaya gak percaya tapi ada. Ya pasti ada. Rokok dulu Pak. Ya siap. Ya diminum ininya ya. Oke, buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin podcast ini, yang mau pesen sepatu Kodachi atau sepatu capung, kalian bisa cek lagi langsung aja di Instagramnya Kinetic Store, nanti linknya ada di deskripsi ya guys. Oke Pak, sebelum lanjut lagi nih, dengar nih Bapak juga pernah punya pengalaman pas pulang mancing gitu ya Pak ya? Oh iya, kalau ini posisinya udah sekarang ini lah ya. Nah, waktu dekat. Ya, waktu dekat ya, di tahun 2002 kemarin. Belum lama kan. Kalau kalkulasi ya, kalkulasi kalau cara hitungan tahun belum ada setahun. Baru bulanan ya. Iya. Nah, kalau itu luar biasa. Luar biasa, saya emang pada saat itu lagi hobinya mancing. Hobinya mancing. Apapun kemanapun yang kita buru itu umpan, kita pengen mancing. Mancingnya di Galatama Lele. Ya, lagi musim kan ya. Lagi musim ya. Luar biasa. Ya biasa kita. Kalau sore kan jalan untuk aset ke tempat mancing itu kan masih enak. Masih di perumahan itu enggak ditutup lah ya, masih sore kan. Nah, untuk pulang mancing ini kan udah di jam 12 lewat. Udah setengah 1 kadang bahkan jam 1 gitu kan. Iya. Nah, pas itu saya pulang jam kurang lebih setengah 1 kali ya, selesai mancing, bubar mancing itu saya pulang. Biasa saya mancing tuh berdua, bertiga, berempat gitu kan. Rame lah ya. Rame, banyak kan dari sini, dari tempat saya. Nah, pada saat itu saya cuma sendiri. Saya pulang sendiri.
pulang sendiri karena udah jam 12:30 bubar mancing itu, jadi aset jalan yang tadi berangkat kita lewatin jalan perumahan ditutup. Mau nggak mau kita ambil jalan potong dong. Iya, Ya, jalan pintas. jalan pintas, kita ambil jalan pintas. Nah itu emang serem tempatnya, jalannya juga ya namanya jalan pintas lah ya. Kebon lah ya. Kebon, mungkin ya, kebon, dan kecil. pohon seri luar biasa itu rindangnya, wah ini. Iya. Jalannya juga bolong-bolong, becek gitu kan. Ya udah saya lalui aja, biasa aja saya lewat. Setelah itu saya nyampe di rumah, biasa jadi kaki apa normal. Duh, pas mau ke tempat tidur luar biasa nih, pinggang sama perut saya luar biasa. Sakitnya luar biasa sampai nggak tidur tuh dari pas habis pulang sampai istilahnya siang jam 7 pagi itu nggak tidur saya, ngerasain sakitnya luar biasa. Saya paham, saya tuh kan tadi saya bilang saya itu paham, saya ngerti. Kenapa? Karena saya bisa merasakan tapi nggak bisa bicara dan nggak bisa melihat. Saya bisa merasakan. Wah ini nggak beres, ini pasti gue ada sesuatu yang ada di diri gue, sakitnya luar biasa, seperti kayak kejadian yang di rumah baru. Iya, rumah baru. Ini saya rasakan apa, perut sama pinggang saya nih, wah luar biasa itu, nggak bisa tidur sampai pagi. Nah sampai saya suruh telepon teman, suruh datang. Ya kebetulan teman itu orang bisa ya paranormal ya, disebut paranormal itu, ngerti, dia paham, dia bisa, kalau dia jujur bisa untuk komunikasi, untuk melihat juga dia bisa. Punya kelebihan itu ya. Bahkan kalau kita kuat, aura kita dibuka sama dia, kita bisa lihat melalui dia ya, di syariat sama dia gitu ya. Iya. Dan kembali lagi ke kita, kuat nggak? Itu dia takutnya malah jadi stres. Itu biasanya kalau kita nggak kuat, nah itu balik ke makan diri kan. Iya. Katanya juga kalau udah dibuka kayak gitu tuh, kalaupun sama itunya udah ditutup, itu bakalan tetap lihat dikit-dikit. Iya, kadang-kadang masih suka gitu kan. Ya, karena tutupnya gak bakalan bisa rapet. Iya, katanya. Karena udah dibuka itu, jadi kadang-kadang masih suka kelebatan sekali ya. Iya. Terus Pak? Ya udah, telepon, dia bilang kebetulan dia tuh nggak bisa datang buru-buru kan. Wah yang saya rasakan luar biasa. Wah boleh buka di kurit, di apa, dikasih sejenis balsam apa gitu kan, dioles di ini, masih nggak sembuh juga. Datanglah dia jam berapa, 7:30 pagi besoknya. Iya, pas kejadian malamnya, paginya itu jam 8 ya, 7:30 lah ya, 7:30 datang dia. Dia lihat, dah pulang mancing ya? Iya. Tendang situ sama gondorwo katanya. Bahasa dia seperti itu. Mungkin kalau kita nggak ngerti, nggak tahu kan, cuma merasakan aja gitu kan. Iya. Tendang sama gondorwo katanya. Orang lagi lewat kok ditendang, saya bilang gitu. Ya situ nggak permisi. Nah, saya biasa lewat situ kalau pulang mancing. Dia bilang gitu kan. Mungkin dia lagi nongkrong. Ya mungkin, ya nggak tahu lah itu Pak ya kita. Apa emang lagi apesnya di saya kan gitu. Ya udah. Ya saya liatin sama dia, ya langsung sembuh lagi. Teng enteng sembuh. Jadi mungkin pengalamannya kayak sering dicolek lah ya. Sering dicolek. Sambet lah ya. Kesambet. Bahasanya seperti itu. Iya. Jadi kita juga kalau datang ke suatu tempat itu, makanya kadang kalau misalnya kita lewat kayak jembatan atau apalagi kalau misalnya ke daerah yang belum kita ketahui kan, kadang-kadang ada yang istilahnya di situ mistisnya kental gitu, kita harus kayak klakson lah, permisi bahasanya ya. Kita harus permisi, jangan takutnya mereka ada di situ dan ngerasa kayak wah ini gak permisi sama sekali, malah mereka yang ganggu. Itu jadi kita digangguin. Apalagi kita bertingkah laku atau berbicara yang sombong, bertingkah laku yang enggak. Janganlah kalau tempat-tempat hal seperti itu. Jangan asal ngomong, jangan asal berbuat kita. Intinya kita udah mengerti, karena kan kita nggak tahu, karena bukan lingkungan kita. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Hari ini udah datang, menyempatkan diri hadir jadi narasumber di podcast Keluarga Si Gompal Misteri ini. Jadi buat teman-teman sekalian ya, kalau misalkan masih acara podcast seperti ini masih mau lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga channel ini untuk mendukung
agar segera monetisasi untuk akunnya itu sendiri. Dan kita juga mempunyai 2 acara gitu. Untuk di malam Jumat kita punya podcast Misteri Keluarga Si Gompal, dan di malam Minggu itu kita ada Keluarga Si Gompal. Itu adalah series komedi atau film komedi pendek yang bercerita tentang keluarga, apa namanya ya, keluarga Betawi lah ya, istilahnya keluarga Betawi yang mempunyai kontrakan gitu lah, biasa yang punya kontrakan, ada anak-anak yang kontrak di situlah dari luar kota gitu. Jadi jangan lupa saksikan terus di Egi Baby Production, dan terima kasih banyak yang udah menonton. Saya Egi dan Pak Wawan. Wawan. Mudah-mudahan kalian semua terhibur.